فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Adapun Syekh Ahmad Al-Ansari saya belum mendapati beliau rahimahullah, dan alhamdulillah saya mendapati putra beliau menjadi salah satu dosen kami ketika di Madinah dahulu. Nah, kembali kepada permasalahan ini. Jadi ketika kita merenungi ini hadis apa sih hubungannya dengan judul bab? Tentunya hadis ini pertama menunjukkan ada yang najis di sini, gitu loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menyampaikan kepada kita ada yang najis di sini. Mananya yang najis? Ada disebutin khamr sama cuka. Kalau dibawakan ini kira-kira yang najis ini khamr atau cuka? Hah? Khamr. Jadi yang sebelumnya gitu kan. Karena babnya izalatun najasah. Izalatun najasah tadi kan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis, maka di sini kita ada dua cairan ya. Yang najis itu cairan asal atau cairan yang dia sudah berubah. Kan begitu. Seperti kalau misalnya di lantai ini ada kencing. Kencing asalnya kencing. Ketika disiram, air yang ada sudah bukan air kencing lagi, tapi air siraman, air basuhan gitu. Jadi yang najis air pertama, yang air kedua dia bukan najis. Nah di sini ketika ini ada khamr, kemudian ada cuka. Peralihan dari khamr menjadi cuka, apakah dia menjadi salah satu cara untuk membersihkan hukum najisnya khamr tersebut kalau memang khamr najis? Maka di dalam hadis ini ada dua permasalahan pokok yang menjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Khilaf yang pertama, sebelum kita membahas apakah berubahnya khamr menjadi cuka ini adalah salah satu cara menghilangkan sifat hukum najisnya khamr, maka kita bahas dulu khamr itu sendiri najis atau bukan. Jadi seperti itu. Nah maka untuk permasalahan khamr itu najis atau bukan, jumhurul ulama, mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya para a'immah 4 madhab ya, para imam 4 madhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad ibn Hanbal. Ini 4 madhab menyatakan bahwasanya khamr itu najis. Nah kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ini bagi antum nanti yang membawa Al-Qur'an atau membawa catatan, nanti dicatat aja dalilnya. Yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Di surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innamal khamru. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya apa? Khamr 1, wal maisir, dan judi 2, wal ansab, dan berhala-berhala, wal azlam, mengundi dengan anak panah. Nah ini kalau antum yang mengikuti kajian kami Sirah Nabawiyah, ada di channel YouTube kami, sudah diupload atau sudah diupload belum ini? Yang sirah kemarin tentang agamanya masyarakat jahiliyah. Ada salah satu kebiasaan Arab jahiliyah yaitu melakukan pengundian dengan anak panah, dengan azlam. Jadi kebiasaannya itu anak panah itu ada 3. Yang pertama tulisannya ya, na'am. Yang kedua tulisannya la, tidak. Yang ketiga itu tulisannya abstain, tawakuf, tidak iya, tidak iya.
artinya apa? Tidak iya dan tidak. Gimana ini? Pokoknya enggak kedua-duanya. Kalau tidak kedua-duanya, pengundian harus diulang lagi. Jadi dikocok 3 anak panah, mana yang keluar? Kalau iya berarti jalan. Kalau iya jangan. Jadi seperti mereka ketika mau perang Uhud, mau pergi perang Badar, itu ngundi nasibnya gitu. Dikeluarkan keluar tidak. Wah, bahaya, saya keluar mati nih nanti. Itu khurafatnya sudah begitu. Yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Ini azlam di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Jadi ada 4 yang disebutkan oleh Allah: khamar, judi, jadi minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Allah kabarkan rijsun. Ini semuanya adalah rijsun. Rijsun itu najis. Maknanya secara bahasa najis, kotor. Min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhilah oleh kalian perbuatan itu. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan ketika menjauhi 4 hal ini. Jadi menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi penyembahan terhadap berhala, dan menjauhi pengundian nasib dengan anak panah ini. Nah, ketika Allah mengabarkan kepada kita rijsun itu najis, salah satu yang disebutkan di sini adalah khamar. Ini yang diambil sebagai dalil terkuatnya para ulama fikih dari kalangan jumhur, mayoritas. Karena Allah yang mengabarkan najis. Allah yang mengabarkan najis, ya sudah, itu najis, semuanya najis. Nah, namun ada kelompok kedua di kalangan para ulama yang melihat nanti dulu, gitu kan? Nanti dulu. Najis di sini masih ada 2 kemungkinan makna. Najis secara zatnya atau najis secara makna. Kalau ini najis secara zat, maka harusnya diberlakukan juga untuk judi. Kartu togelnya itu juga najis, antum pegang harus cuci. Nggak tahu najis mughalazoh juga enggak sih, cuci tangan kalau memang itu najis. Orang-orang yang main judi dengan kartu togelnya itu, ya kartu togelnya jadi najis. Ansop, berhala. Antum pernah lihat patung kucing yang begini-begini itu? Coba tanya kepercayaan mereka yang pasang patung kucing itu buat apa itu? Manggil pelanggan atau bukan gitu kan? Kalau itu diyakininya ini patung ini yang mendatangkan pelanggan kepada dia, ini keyakinan syirik. Karena menggantungkan diri kepada berhala. Itu antum towel-towel gitu, apa sama dengan towel-towel kotoran sapi misalnya gitu kan? Najis gitu. Apa dia jadi najis juga? Gitu. Atau azlam? Nah, hari ini nggak ada pengundian nasib dengan azlam ya, karena ini masyarakat jahiliyah. Tetapi maknanya dari azlam ini ada hari ini, yaitu apa? Khurafat. Kalau begini nanti sial, kalau begitu nanti sial. Ini keyakinan yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala musibah, keselamatan terjadi atau tidak, itu sudah Allah catat. Kalau Allah catat dia kena musibah, kena. Kalau Allah catat dia nggak kena musibah, nggak kena musibah. Semuanya Allah jadikan seperti itu sebagai ujian. Kalau kena musibah, apakah kita sabar? Kalau kena yang selamat, apakah kita bersyukur? Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya orang-orang beriman itu adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan keadaan-keadaan yang menggembirakan, menyenangkan, dia akan senantiasa bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dapat perkara-perkara yang menyedihkan, menyakitkan, menyusahkan bagi dia, dia senantiasa sabar. Maka seorang mukmin ini
sejatinya dia adalah orang yang nanti minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba yang bersyukur di kala senang, dan jadikan aku hamba yang bersabar di kala sempit. Nah, sebagian orang-orang kan diberikan diberikan iming-iming, doa ini gak akan kena musibah. Kalian minta seperti ini, rezeki lancar. Padahal lancarnya rezeki dan tidak lancarnya rezeki itu adalah dua hal yang Allah akan catat pada diri seorang manusia, dan itu akan silih berganti terus. Pada saat keadaan itu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, pada saat dia susah apa yang dilakukan oleh mukmin, itu yang paling utama. Bukan meminta, ya Allah hindarkanlah saya dari musibah. Ini minta boleh gitu loh, hindarkan dari bala bencana, ini boleh minta ini. Tapi yang lebih penting, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bencana itu terjadi pada dirinya gitu kan. Ini yang lebih penting lagi, minta agar kita dijadikan hamba yang bersabar. Nah, jadi kalau kembali kepada ayat ini tadi ya, yang dimaknai oleh pendapat yang kedua tadi, kalau memang makna najis ini adalah najis secara zatnya, maka harus diberlakukan juga kepada tiga hal yang disebutkan dalam ayat ini selain khamr gitu. Karena tadi ayat disebutkan kan khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Kenapa yang dihukumi najis secara zat cuma khamr aja? Nggak adil dong. Harusnya hukumin juga yang tiga ini najis secara zat. Yang najis yang tiga hal selain khamr tadi di dalam ayat dihukumi najis secara maknawi gitu. Kalau ini dihukumi najis secara makna, maka harusnya hukumi juga khamr ini najis secara makna juga gitu loh. Hukumi juga ini najis secara makna juga. Artinya apa? Perbuatan meminum khamr ini adalah perbuatan yang kotor, menjijikkan, amalan setan gitu kan. Allah tegaskan min amalis syaiton, pekerjaannya setan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita rijsun min amalis syaiton, kalam Allah min amalis syaiton ini adalah penafsiran terhadap rijsun itu, bahwasanya ini adalah najis amaliyah, najis secara amal, secara perbuatan. Ini yang dipandang oleh para ulama pada kelompok yang kedua ini, hingga hasil kesimpulan mereka, kalau yang dinyatakan dalam ayat ini bukan najis zat tapi dia najis makna, kalau begitu khamr itu secara zatnya suci, bukan najis. Pendapat ini dipegang oleh satu Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh Abu Abdurrahman Al-Madani, atau dikenal dengan gelar Rabi'atul Ra'yi. Ini gurunya Imam Malik. Yang banyak memberikan pengaruh fikih terhadap Imam Malik adalah Imam Rabi'ah ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Daud ibn Ali Al-Asbahani, atau dikenal dengan Daud Al-Zahiri, yang meletakkan dasar-dasar madhab Zahiriyah, yang nanti dibela dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm sekitar 200 tahun setelah beliau wafat. Jadi dikuatkan kembali madhab Zahiriyah ini oleh Imam Ibnu Hazm di Andalusia. Dua tokoh ini yang dinukilkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Yahya Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, yang punya pendapat bahwasanya khamr itu tahirah, khamr itu suci, dia tidak najis. Nah, jadi pandangan mereka terhadap ayat seperti itu. Ayat ini tidak menyatakan khamr ini najis secara zat, tetapi najis secara makna. Di antara dalil yang menguatkan mereka adalah apa? Yaitu bahwasanya pada saat ayat pelarangan khamr itu turun, orang-orang Madinah itu menumpahkan khamr-khamrnya itu di jalanan. Di antara riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
mengatakan di dalam sahihnya bab sabbil khamri fit tariq, bab menuangkan khamr di mana? Di jalanan. Di dalam riwayat tersebut Anas bin Malik diperintahkan oleh ayah tirinya Abu Talhah. Nah, tadi kan ceritanya Ummu Sulaim sudah janda ya, itu dilamar sama Abu Talhah. Dilamar sama Abu Talhah, ketika itu Abu Talhah masih kafir. Kata Ummu Sulaim, nggak ada alasan untuk menolak engkau wahai Abu Talhah. Abu Talhah ini orang di antara orang kaya di Madinah, udah kaya, ganteng lagi kan. Melamar Ummu Sulaim, apa alasannya membuat menolak seorang yang ganteng, kemudian berharta, hidupnya mapan? Ini cita-cita semua mertua kan? Ya apa tidak? Punya anak gadis yang ditanya, kamu kerja apa nak? Saya guru ngaji pak. Nggak akan diterima tuh. Kalau mertua ini calon mertua ini tidak tahu keutamaannya guru ngaji. Tapi kalau dia tahu sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dah nikahkan sama anak saya supaya anak saya ini bisa dibimbing Al-Qur'annya. Harusnya begitu tuh calon mertua, harusnya. Tapi berapa kalau mau dihitung? Nah, kok jadi guru ngaji ini? Mana tadi ya? Sampai lupa. Nah, jadi Abu Talhah tadi ceritanya ketika menikah dengan Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, nggak ada alasan untuk menolak engkau, hanya saja engkau ini kafir, saya muslim. Hanya saja engkau ini kafir, saya muslim. Maka kalau memang mau menikahi saya, masuk Islam dulu. Kalau kamu masuk Islam, saya nggak minta mahar. Islam kamu itu mahar saya. Kata siapa? Kata Ummu Sulaim. Masya Allah. Jadi besarnya keberkahannya rumah tangganya Ummu Sulaim itu menjadi sebab petunjuk Abu Talhah ini bisa dapat hidayah. Masuk Islam Abu Talhah dan kemudian menjadi sahabat Nabi yang selalu menyertai Nabi. Jadi kalau Nabi keluar itu beliau menyertai Nabi. Nabi masuk ke Madinah, pulang dari pertempuran disertai juga Nabi. Nah, Abu Talhah ini ketika mendengar ayat ini turun langsung dilaksanakan, disuruh Anas bin Malik tumpahkan ini khamar-khamar yang di rumah kita itu. Kata Anas bin Malik apa? Faharaqtuha, aku sendiri yang menumpahkan itu. Tumpahkan di mana? Di jalanan. Fajarat fi sikakil Madinah, maka mengalirlah khamar-khamar ini di jalan-jalan kota Madinah. Nah, hubungannya apa dengan istidlal mereka bahwasanya khamar itu tidak najis? Ini baru kita ketahui nanti di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sunannya, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, ittaqu al-la'inaini. Hati-hatilah kalian terhadap dua orang yang dilaknat. Maka para sahabat bertanya, siapa yang dilaknat? Qalu wa man la'inani, yang dilaknat dua ini siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla, yang dia itu buang air baik besar maupun kecil. Di mana? Fi tariqin nas, di jalanan orang, kencing di jalanan, beol di jalanan. Ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Au dhillihim, atau di tempat mereka berteduh di bawah pohon kencing. Orang berteduh di situ, kenapa bawa pesing di sini kan? Itu kena laknat. Yang diambil dari hadis riwayat Imam Abu Daud ini, benda najis itu nggak boleh ditaruh di jalanan, gitu loh. Sementara khamar tadi ketika turun pengharamannya ditumpahkannya di jalanan. Kalau itu najis ya, kalau khamar itu najis, dibuangnya nggak di jalanan, tapi dibuang di tempat pembuangan. Dibuang di tempat pembuangan najis, jauh sana. Tapi ini ditumpahkannya di jalanan. Maka diketahui dari pemahaman sunnah ini, khamar itu bukan najis. Dalil kuat atau enggak kuat ini? Kuat. Maka berdasarkan ini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, meskipun menyelisihi jumhur. Tetapi jumhur di sini pendapat yang hati-hati, bahwasanya khamar itu najis. Nah, berdasarkan hal ini,
khomer itu tidak najis, ini yang saya pegang, pilihan saya ini. Nah, antum nanti silahkan, kalau antum melihat lebih hati-hati pendapat jumhur, pegang pendapat jumhur. Kalau saya melihat ada kekuatan dalil, kekuatan hujah pada pendapat yang kedua, untuk saat ini saya berpegang atau memilih pendapat yang kedua ini. Habis waktunya ya. Ini belum permasalahan selanjutnya ini. Jadi ya mohon maaf jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah pada pekan yang akan datang nanti dilanjutkan lagi untuk permasalahan yang kedua, yang mana kalau khamr itu memang najis didasarkan pada pendapat jumhur tadi ya, kalau dia berubah jadi cuka, itu apakah menjadi suci atau tidak? Kalau dia berubah sendiri tanpa diperlakukan apapun oleh manusia, sepakat semua ulama secara ijma' dia jadi suci. Yang menukilkan ijma'nya adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Kalau dia berubah sendiri jadi cuka ya. Tetapi ketika khamr ini diperbuat sesuatu gitu kan, ditaruh di situ bahan-bahan yang lain agar dia berubah menjadi cuka, di sini yang ada khilaf di tengah-tengah para ulama, apakah dia menjadi suci atau tidak suci. Ya, jadi khilafnya ya cukup keras juga di sini, yang insya Allah nanti detailnya, rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang jamaah sekalian, ya mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di lembaran kertas kecil gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan pengajian itu setelah Isya, khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang mungkin dirasa itu perlu untuk kita jawab atau kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah menganugerahkan amal soleh dari ilmu yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.